Halo sahabat OTSKK, kembali lagi di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Di Oksidasi kali ini, kita akan membahas tentang jamu. Nah, alasannya kita membahas tentang jamu karena ada kabar yang cukup menggembirakan dan cukup membanggakan, karena di penghujung tahun 2023 kemarin, tepatnya di tanggal 6 Desember 2023, UNESCO mengumumkan bahwa jamu sebagai warisan budaya tak benda asli dari Indonesia. Nah, ini juga termasuk berita yang menggembirakan dan juga membanggakan karena jamu kita sudah dikenal secara internasional seperti itu. Lalu karena berita menggembirakan ini juga menjadi tugas kita juga untuk melestarikan budaya minum jamu itu sendiri. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara melestarikan budaya jamu itu, kita perlu tahu dulu apa sih itu jamu dan bagaimana cara memilih jamu yang aman. Maka dari itu, saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh narasumber ahli tentang jamu, yaitu Ibu Dr. Dwi Handayani, SSI APT MSI. Halo, apa kabar Ibu? Halo juga Hari. Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Semoga kalian semua sahabat OTSK juga dalam kondisi yang baik. Jadi begini Bu, karena kita ingin melestarikan jamu, jadi kita perlu juga tahu tentang jamu itu sendiri Bu. Sebenarnya jamu itu apa sih Bu? Oke baik. Halo sahabat OTSKK semua. Hari ini kita sedikit bicara tentang jamu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian tahu jamu secara umum itu adalah mungkin yang kita bilang buat jamu lewat seperti itu ya. Tapi sebetulnya jamu itu ada definisi resminya. Itu bisa kita lihat di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 bahwa jamu adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia. Jamu ini digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Itu definisi resminya. Oke, jadi untuk definisi resmi dari jamu sendiri berarti harus ada pengetahuan dari nenek moyang dulu ya Bu ya, baru bisa dikatakan itu jamu. Betul. Jadi sebagai jaminan awal bahwa itu aman dikonsumsi dan memang ada manfaatnya, kita tahu bahwa jamu itu sudah dikonsumsi turun temurun dan merupakan warisan dari budaya nenek moyang kita. Baik. Untuk kita bisa tahu siapa saja sih Bu yang bisa mengkonsumsi jamu itu, siapa aja Bu ya? Ya, sebetulnya kalau secara umum anak-anak, remaja, dewasa itu bisa mengkonsumsi jamu. Sedangkan yang tidak diperbolehkan itu adalah untuk bayi usia di bawah 6 bulan. Kenapa? Karena mereka makan juga belum boleh kan. Jadi kalau di bawah 6 bulan itu hanya boleh minum ASI saja. Sedangkan untuk usia 6 bulan sampai 2 tahun itu masih debatable. Jadi ada tenaga medis yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Nah, untuk anak-anak, remaja dan dewasa itu disesuaikan dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Sedangkan untuk lansia ini perlu pertimbangan dari tenaga medis. Mengapa? Karena biasanya lansia itu punya penyakit degeneratif. Artinya kondisi tubuhnya tidak sama dengan manusia sehat pada umumnya, seperti itu. Oh iya baik. Jadi untuk bayi dia konsumsi jamunya tidak diperbolehkan dulu karena masih harus minum ASI ya Bu ya. Sedangkan untuk lansia juga perlu pertimbangan dari tenaga medis juga untuk konsumsi jamu. Seperti itu. Untuk kita bisa tahu Bu, jamu yang aman untuk dikonsumsi itu kayak gimana ya Bu? Mungkin seperti ini. Mungkin kita bagi dulu jamu itu yang kita tahu ada jamu segar, ada juga jamu dalam kemasan. Jamu segar itu bisa kita buat sendiri, bisa juga misalkan beli di mbok-mbok jamu lewat itu kan juga jamu segar karena dia bikin baru seperti itu. Nah, untuk melihatnya mungkin kita hanya bisa cek fisiknya. Jadi apakah jamu itu ada jamurnya atau misalkan rasanya sudah berubah dari saat pembuatan pertama, artinya sudah tidak segar lagi. Dikhawatirkan zat-zat bermanfaat yang ada di situ juga sudah berubah wujudnya seperti itu. Kalau yang lebih aman itu sebetulnya mengkonsumsi jamu dalam kemasan. Mengapa disebut lebih aman? Karena jamu dalam kemasan ini sudah mendapatkan izin edar resmi dari BPOM. Jadi di BPOM itu dilakukan pemeriksaan pemastian
mutu, khasiat dan keamanan jamu sehingga itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Iya. Untuk pemilihan jamu sendiri Bu yang digaungkan sama BPOM tuh ceklik itu ya Bu ya? Iya betul. Jadi sebelum kita beli produk sebetulnya tidak hanya jamu ya. Sebelum kita beli produk semua yang diawasi BPOM itu sebaiknya kita melakukan ceklik. Cek kemasan, cek label, apakah labelnya itu sesuai dengan manfaat yang kita inginkan. Lalu cek izin edar, apakah izin edarnya itu benar, artinya bahwa produk itu bukan produk palsu. Kemudian juga cek kadaluarsa, apakah masih dalam jangka waktu kadaluarsa yang diperbolehkan oleh si produk itu. Demikian, Ri. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang akan mengkonsumsi jamu yang tidak segar di dalam kemasan, jangan lupa ceklik. Untuk ceklik sendiri Bu, kan di jamu itu ada nomor izin edar Bu. Ya. Katanya juga BPOM udah bisa nomor izin edarnya itu dicek secara online ya Bu? Ya betul. Jadi kami dari BPOM itu menyediakan fasilitas namanya cek BPOM. Siapapun bisa buka website cek BPOM. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan jamu entah dari saudaranya, entah beli di pasar, entah di mana. Lalu pengen tahu nih, ini jamunya benar atau tidak sih gitu. Kita buka websitenya BPOM, cari menu cek BPOM di situ, lalu kita masukkan nomor izin yang tertera di produk. Jadi kalau produk itu tidak ada nomor izin sudah pasti tidak melalui BPOM, artinya keamanannya masih diragukan. Tapi kalau sudah ada nomor izin edarnya, kita cek, kita masukkan ke website tersebut, lalu diklik ada di situ keterangan produk. Kita cek apakah keterangan produk yang ada di website sesuai dengan keterangan yang ada di produk yang kita pegang. Jika sesuai maka produk itu asli, jika tidak maka dipastikan itu produk ilegal dan tidak untuk dikonsumsi. Demikian. Oh iya. Jadi sahabat-sahabat OTSKK, sebelum beli jangan lupa ceklik, dan untuk memastikan nomor izin edar yang tertera di produk bisa pakai cek BPOM atau BPOM Mobile. Oh iya, BPOM Mobile bisa. Jadi BPOM Mobile itu untuk HP ya. Iya, untuk HP. Artinya bisa dibawa kemana-mana dan kapanpun kita butuh informasi itu ada. Baik. Untuk jamu-jamu yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari itu jamu-jamu seperti apa ya Bu ya? Sebetulnya begini, pasti kalau ibu-ibu terutama ya tahulah yang suka kita gunakan ini mungkin dalam tidak bentuk jamu ya, seperti jahe, seperti kunyit, temulawak, itu pun kita gunakan di dapur gitu. Nah ternyata memang bahan-bahan ini bisa digunakan sebagai jamu segar yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh. Misalkan jahe ya, jahe itu bisa mengurangi rasa mual untuk ibu hamil. Kemudian juga dia bisa menghangatkan badan. Kita kalau minum jahe itu efeknya badan kita hangat seperti itu. Dan selain jahe juga seperti kunyit juga demikian, atau jamu-jamu yang simbol jamu punya itu sebetulnya ramuannya ramuan turun temurun yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Itu juga umumnya digunakan untuk pemeliharaan kesehatan. Jadi bukan untuk tujuan pengobatan, tapi untuk tujuan melihara kesehatan. Oh iya Bu. Jadi untuk bahan-bahan yang biasa dikonsumsi seperti jahe, temulawak, beras kencur juga berarti beras ya Bu kencur, ya? Ya bisa. Berarti memang bisa dikonsumsi sehari-hari, tidak hanya untuk pengobatan, tetapi untuk juga sebagai pemeliharaan kesehatan ya Bu ya? Iya betul. Nah untuk lebih jauhnya lagi Bu, tadi kan ada batasan mengenai konsumsi jamu untuk bayi dan juga untuk lansia. Sebenarnya jamu-jamu untuk anak-anak bagaimana ya Bu ya? Nah, tadi kalau untuk bayi kita udah tahu ya bahwa tidak diperbolehkan. Kalau untuk anak-anak itu sebetulnya ada produk jamu yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, yang itu sudah bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Gitu. Jadi misalkan mungkin saya tidak perlu menyebutkan produk nama ya, tapi ada produk untuk anak-anak yang memang peruntukannya untuk anak-anak. Jadi saudara-saudara, sahabat OTSKK bisa melihat di jamu itu indikasinya untuk siapa. Di situ akan tertera yang diperbolehkan, untuk usia berapa, sehari penggunaannya berapa kali. Ingat ya, jamu itu bukan makanan. Artinya penggunaannya itu harus berdasarkan anjuran dosis yang ada di produk. Jadi tidak bisa digunakan sebanyak yang kita mau. Itu bukan makanan, tapi itu merupakan obat seperti itu sih. Jadi jika melihat produk jamu untuk anak-anak yang ada di pasar, maka dilihat dulu itu indikasinya untuk siapa, untuk usia berapa,
lalu cara penggunaannya bagaimana gitu. Itu yang untuk anak-anak. Sekarang kita ke yang untuk lansia. Oh, iya, lansia. Tadi sudah sempat dibahas sedikit ya, bahwa lansia itu punya banyak penyakit degeneratif. Artinya bahwa penggunaan jamu itu harus menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Misalkan juga karena gini, ada beberapa jamu yang memang punya efek tertentu terhadap penyakit tertentu. Misalkan seperti kunyit gitu kan, dia bisa menyebabkan berkurangnya absorpsi besi di usus. Maka untuk orang yang punya penyakit tertentu itu tidak diperbolehkan. Namun untuk orang dengan kondisi sebaliknya itu malah dianjurkan seperti itu. Maka penggunaan jamu karena ini sebagai obat menyesuaikan juga dengan kondisi tubuh pasien yang akan meminumnya. Dan ini berarti perlu saran dari tenaga medis gitu ya, Ria? Iya, Bu. Berarti untuk konsumsi jamu sendiri untuk anak-anak dan juga lansia itu perlu dilihat indikasi dan juga peringatan perhatian yang tertera di produk itu sendiri seperti itu. Nah, sekarang Bu, pertanyaan terakhir, sebenarnya tips dari Ibu untuk pemilihan jamu untuk kita melestarikan minum jamu ini, tips and triknya yang bagus seperti apa ya Bu? Mungkin seperti ini. Kita kan harus yakin dulu bahwa jamu itu baik untuk badan kita. Ada manfaatnya, ada yang ingin kita capai dengan minum jamu. Nah, agar aman untuk dikonsumsi, maka cari jamu asli yang tidak mengandung zat kimia. Jadi jamu itu memang kalau yang dari pabrik mungkin ada beberapa yang mengandung zat kimia, tapi kalau sudah melalui izin edar dari BPOM, maka itu sudah zat kimia yang aman dikonsumsi. Nah, maka kalau misalkan kita membeli jamu dari luar, sebaiknya jangan yang mengandung bahan kimia obat. Nah, untuk melihat apakah jamu itu mengandung bahan kimia obat atau tidak, kita bisa mengakses informasi lagi-lagi di cek BPOM. Cek BPOM atau mungkin di website BPOM. Di sana ada e-public warning. Jadi itu daftar produk-produk jamu yang mengandung BKO. Kita BKO itu adalah bahan kimia obat. Nah, untuk daftar jamu yang ada di situ itu tidak untuk dikonsumsi. Gitu, seperti itu. Nah, itu pertama untuk dari segi pemilihan produk. Yang kedua, mungkin sebagai orang yang ingin menjaga kesehatan setiap hari, kita bisa juga bikin jamu setiap hari, kita buat sendiri seperti itu. Rebusan jahe, rebusan serai plus lemon seperti itu. Nah, itu tanpa harus jauh-jauh atau repot-repot beli, juga kita yakin itu tidak ada pengawet, tidak ada bahan tambahan lain karena kita buat sendiri. Itu juga ada. Gitu. Oke, sahabat OTSKK, jadi untuk tips and trik pemilihan jamu yang sehat untuk keluarga itu yang pertama, jangan ada bahan kimia di dalamnya. Terus juga untuk jamu-jamu yang punya bahan kimia obat atau BKO tadi sudah bisa dicek di e-public warning di website Badan POM ya Bu ya? Iya, betul. Terus juga yang paling aman ya sebenarnya kita buat sendiri, kita racik sendiri, karena mungkin jamu itu kan karena dia kalau kita beli kita nggak bisa custom rasanya ya Bu ya? Ya, betul. Nah, jadi mungkin dengan manisnya seberapa seperti itu ya. Iya, dengan bikin sendiri akan jauh lebih aman dan jauh sesuai selera kita ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Mungkin tambahan lagi sedikit Ri. Yep. Seperti tadi sudah saya sebutkan, ini saya menekankan kembali bahwa jamu itu termasuk obat tradisional, obat bahan alam. Jadi dia bukan makanan yang bisa dimakan sebanyak-banyak yang kita mau, seperti itu. Ada aturan pakai, ada indikasi yang memang harus dipatuhi seperti itu. Iya, untuk sahabat OTSK juga jamu itu ada dosisnya. Jadi bukan makanan yang bisa kita konsumsi berkali-kali atau sepuasnya seperti itu. Jadi ada dosisnya. Oleh karena itu bijak dalam minum jamu. Baik, Ibu, terima kasih atas pengetahuannya ini tentang jamu. Berguna sekali untuk kita yang ingin melestarikan minum jamu ini Bu. Terima kasih banyak Bu atas pengetahuannya dan waktunya. Terima kasih Hari. Ya. Selamat sore sahabat OTSKK. Iya, terima kasih sahabat OTSKK. Sampai ketemu lagi di oksidasi selanjutnya. Dah.